Hai guys, kali ini aku mau bacain energinya Pisces, pesan semesta untuk Pisces bulan Juli 2024. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak untuk semua Pisces. Bacaan ini untuk Sun Moon Rising Pisces. Pesan semesta untuk Pisces. Edge of Swords, the High Priestess, Wheel of Fortune, okay. King of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Swords, Six of Swords. Oke, Edge of Swords. Oke, pesan semesta untuk Pisces ya, untuk Pisces bulan Juli 2024. Oke, dan satu kartu oracle buat kamu ya, biar nggak lupa. Biasanya akhir-akhir tuh sering kelupaan. Oke, practice self compassion. Oke. Edge of Swords, ya aku rasa ya, I just feeling that kamu mungkin mulai naik, progress mulai naik ya. Aku rasa kamu ada progress dalam hidup kamu, entah ini dalam pekerjaan atau entah dalam self improvement kamu atau self development kamu, ada progress di sini. Atau sesuatu yang kamu fokuskan ada perubahan ya. Aku rasa ada progress di sini, which is ini bagus dong gitu, right? Oke, dan mungkin kamu sudah mulai menikmati prosesnya, menikmati progress yang kamu usahakan selama ini, right? Ya. Dan di sini aku rasa ketika saat ini energi kamu lagi cukup bersinar, maka maksimalkan potensi energinya dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin kamu sedang bersemangat, mungkin kamu sedang punya ambisi, udah sekarang kamu fokuskan ke situ, bener-bener fokuskan, kamu pakai energinya untuk manifestasi apapun yang kamu pengen ya. Oke, bisa apapun, soal pekerjaan, soal perubahan diri, soal karir, soal uang, atau bahkan soal pasangan atau soal sebuah hubungan asmara ya. The High Priestess ya di sini. Bentar ya, rasanya pengen pegang kartunya. Ya, jadi ketika kamu dalam progres ini ya, apapun ini yang sedang kamu fokuskan di sini, ketika kamu dalam progres ini, aku kok tiba-tiba nggak suka sama gambar yang di sini. Ketika ada unek-unek apapun atau ada emosi yang terpendam, segera rilis, segera buang. Ketika misalnya kamu tiba-tiba ada yang bikin bad mood, bener-bener kamu sadari bahwa kamu lagi bad mood dan kamu rilis emosinya, kamu buang, kamu habiskan sehingga tidak mengganggu progres kamu, tidak mengganggu fokus kamu dalam perubahan, dalam perubahan lah, atau dalam bertransformasi lah gitu ya. Jadi hal-hal yang negatif, unek-unek, emosi, pikiran, kebencian, bad mood ya harus diselesain secepat-cepatnya. Jangan sampai ini tuh berangsur lama 3 hari, seminggu, oke? Ketika kamu udah ini, oke, segera let go, buang gitu ya. Ya bisa apa aja. Maksudnya kamu bisa ngelakuin apa aja, entah ya salah satunya mungkin dengan cara meditasi,
dengan cara pembersihan energi negatif bisa ya. Wheel of Fortune ya. Karena kenapa? Ini masa depan nih nunggu kamu. Sesuatu yang baik di sana nunggu kamu. Reward ini nunggu kamu. Dan masa depan yang baik, reward yang baik, rezeki atau ya sesuatu yang baik, frekuensinya yang baik ini menunggu kamu, dan kamu pun sudah harus ready untuk itu. Kita misalnya hal baik di sini nih. Nggak bisa kelihatan ternyata. Oke, hal baik di sini ya. Di sini hal baik. Untuk kita ngedapetin hal baik ini nih udah nunggu kita di sini, right? Kita masih di sini. Di mana ya? Dan kita masih di sini ya. Kita masih di sini lah ya. Kita masih di sini. Ini udah nunggu nih di sini ya. Udah standby, udah ready ya. Ini nggak bisa. Maksudnya ini nggak bisa datang ke sini kalau ini nggak frekuensinya nggak bagus. Jadi harus berada di frekuensi yang sama ya, supaya dia menyatu, supaya kamu tuh bisa ngedapetin ini, karena ini udah ready untuk itu. Jadi tinggal kamu harus menyiapkan diri dan buang hal-hal yang negatif, energi negatif, pikiran negatif di dalam diri kamu ya. Karena progresnya udah oke banget, situasinya udah oke banget. Jadi jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang gak baik atau bahkan orang-orang yang toksik ya di sini. Jadi ketika kamu energinya udah netral, baik, dan kamu tahu bahwa misalnya ada 1-2 orang di teman kamu yang sometimes toxic, gak tahu diri lah atau apa ya, atau ya bikin kamu bad mood, kesel, ya udah mending kamu hindari, jaga jarak atau cut off mereka ya. King of Cups. King of Cup di sini aku rasa untuk hal yang baik, Wheel of Fortune, nasib yang baik, entah ini soal karir, pasangan atau sesuatu yang baik yang lain ya. King of Cups ya memang harus bener-bener diusahakan. Memang kamu harus kayak naik tahta, naik ke panggung, naik ke stage, dimana stage ini nih sesuai dengan apa yang kamu manifestasikan, sesuai dengan apa yang kamu impikan ya. Jadi ketika kamu misalnya menginginkan contoh sebuah jabatan sebagai direktur mungkin, dan kamu tidak menggambarkan diri kamu seperti seorang direktur, misalnya dari etos kerja, cara berpikir, dan lain sebagainya, ya akan sulit untuk kamu naik ke tahta ini. Kecuali memang ya ada lah ya dalam dalam perkantoran atau dalam perusahaan dimana ada orang yang cepat naiknya karena memang dia cari muka atau muka dua lah, atau ya kalau ada atasan selalu dia naik dengan menjatuhkan lawan, atau ya dia naik dengan nginjek orang, which is ini nggak bagus ya gitu. Ya mungkin jabatan itu bisa kamu dapetin, uang itu bisa kamu dapetin, tapi kira-kira ada blessing nggak di situ ya gitu. Karena keberkatan itu juga hal yang penting. Berkah itu juga hal yang penting. Berkah nih kaitannya macam-macam. Kadang nggak hanya soal uangnya awet atau enggak, kita situasinya oke atau enggak. Terkadang ada hal lain yang tanpa kita sadari, misalnya ya ada sesuatu yang nggak oke di dalam hidup kita. Bisa aja nggak soal pekerjaan, tapi misal soal asmara, atau soal hubungan kita dengan suami kita, atau hubungan kita dengan istri kita atau anak kita ya. Jadi keberkatan itu luas, keberkahan ini luas, dan kita nggak bisa serta merta kayak gue masih sehat-sehat aja di sini, kerja juga mau oke. Kadang nggak melulu soal itu, kadang ada hal di luar jangkauan pikiran kita terkait keberkahan itu tadi ya. Queen of Pentacle. Jadi yang bisa kamu lakukan juga adalah kamu itu dikasih Tuhan banyak hal
dimana hal itu bisa kamu pakai untuk ngedapetin apa yang kamu mau, ya gitu. Tentunya dengan cara-cara yang benar. Contoh, kamu orang bisa misalnya apa ya contohnya ya, kok bingung. Kamu misal bisa punya public speaking yang bagus, ya itu kamu pakai di situ di pekerjaan kamu. Misalnya kamu ketemu atasan, atau kamu bisa ketemu klien lah gitu, atau kamu saat presentasi kamu pakai public speaking kamu itu. Jadi apapun keahlian ini tuh harus disyukuri, keahlian kamu, skill kamu, dan pakai itu untuk menjadi berkat untuk diri kamu sendiri. Jadi misal nih kamu nggak bisa ABC, tapi kamu pakai cara yang nggak benar untuk ngedapetin jabatan atau ngedapetin sesuatu, ya bisa soal jabatan, soal asmara gitu. Dan ini mungkin udah melenceng dari norma dan agama, which is pasti akan ada efek sampingnya ke dalam hidup kita. Entah kita sadari atau enggak ya gitu, pasti ada. Ya, jadi syukuri apa yang kamu miliki saat ini, syukuri apa yang udah Tuhan kasih, bakat dan lain-lain sebagainya. Dan ketika kamu belum tahu misalnya ada bakat atau skill, ya kita bisa improve itu, kita bisa pelajari itu, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang namanya mustahil dalam hidup ini. Jika kita benar-benar mau berusaha dan mengupayakan, dan tentunya kita meyakini bahwa segala sesuatu pasti bisa terjadi jika kita benar-benar usaha, dan tentunya memang itu baik bagi diri kita sesuai dari kacamata Tuhan, ya. Oke, ada Kenneth Oswald, ya. Oke, aku harus ke dokter gigi nih bentar lagi. Kenneth Oswald dan Six Oswald, oke, Pisces. Oke, jadi ketika dalam lingkungan kamu banyak sekali prinsip-prinsip hidup di luar sana yang mungkin berbeda, sangat berbeda jauh dengan kamu, nggak apa-apa, ya. It's normal, it's fine jika kita nggak harus kok menjadi berseragam seperti kebanyakan orang. Kita boleh menjadi berbeda. Kita tentu boleh menjadi apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Benar-benar kita anggap bahwa ini tuh jalan kita. Kita nggak harus memilih jalan yang sama dengan semua orang gitu. Kita punya jalannya masing-masing. Kita punya tujuan hidup masing-masing, dan ini normal. Jadi ketika kamu mempunyai pilihan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang, dari teman kamu, dari keluarga kamu, it's fine. Jika kamu menganggap hal ini baik dan benar buat kamu, ya udah do it. Lakukan itu. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan kamu harus meyakini bahwa wheel of fortune, nasib baik akan menunggumu, ya. Nasib baik akan menunggumu karena dia udah ready. Nasib baik itu tuh udah ready, ya. Nasib baik akan menunggumu, dan nasib baik itu tuh udah siap menunggu kamu. Nasib baik udah siap menunggu kamu. Tinggal kamunya yang prepare untuk berada di posisi nasib baik tersebut, ya. Oke, Six of Swords, ya, the Six of Swords di sini. Oke. Jadi ketika kamu berlayar menuju nasib baik tersebut, pastikan segala sesuatunya tuh pakem. Apa ya, kok pakem? Segala sesuatunya tuh ready. Dan jadi tidak hanya satu sisi kamu misalnya mengembangkan diri kamu secara pengetahuan, tapi kamu melupakan kesehatan mental kamu atau melupakan spiritual kamu, ya mungkin akan lambat atau akan mungkin akan ada sesuatu yang bikin kamu mendapat pelajaran hidup lagi. Jadi sembari itu semua, siapkan semuanya dari pikiran, mental, dan spirit, jiwa raga kita untuk kita berada di nasib baik tersebut. Oke.
And then practice self-compassion, ya. See yourself with loving kindness. Acknowledge your growth as an empath and honor the person you have become. Jadi syukuri apapun yang kamu miliki saat ini dan kamu praktekkan self compassion. Jadi kasih sayang kepada diri sendiri. Ada Queen of Pentacle juga ya. Jadi kasih sayang ke dalam diri sendiri, nggak hanya kita misalnya growing secara knowledge, tapi juga growing secara spiritual, mental health, empati kita itu juga grow ya, intuisi kita juga bertumbuh, intuisi kita juga semakin tajam ya, gitu. Memahami your growth as an empath and honor the person you have become, dan syukuri siapapun yang datang ke dalam hidup kamu jika itu memang tidak beracun atau tidak toksik. Oke, thank you so much for watching Pisces ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.